Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pelaporan dan analisis laporan keuangan. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Yakia Silha, NPM 1801010061. Yang kedua ada Hanifah, 1801010084. Dan yang ketiga ada Novi Sri Swasti 1801010114. Di dalam pelaporan dan analisis laporan keuangan, kita akan membahas mengenai yang pertama ada lingkungan pelaporan keuangan, meliputi laporan keuangan wajib, dan faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang kedua ada sifat dan tujuan akuntansi, meliputi informasi akuntansi yang berkualitas, serta prinsip akuntansi. Yang ketiga ada akrual fondasi akuntansi, meliputi sebuah ilustrasi, kerangka akuntansi akrual, relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual, serta implikasi analisis. Yang keempat ada konsep laba, meliputi konsep ekonomi laba dan konsep akuntansi laba. Yang kelima ada akuntansi penilaian wajar, meliputi memahami akuntansi penilaian wajar dan pertimbangan pengukuran. Serta yang terakhir ada pengantar analisis akuntansi, meliputi kebutuhan akan analisis akuntansi dan manajemen laba. Lingkungan pelaporan keuangan. Ada laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dalam proses pelaporan akuntansi. Laporan keuangan wajib sendiri terdiri dari laporan keuangan, digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Securities Exchange Commission, yaitu badan independen Amerika yang memiliki tanggung jawab utama mengawasi pelaksanaan dari peraturan bidang perdagangan efek dan mengatur perdagangan bursa efek, mewajibkan perusahaan melaporkan informasi keuangan secara kuartal. Tetapi banyak perusahaan memberikan informasi kurang detail sehingga kegunaannya menjadi terbatas. Dalam menganalisis informasi kuartalan, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ada musim. Saat memeriksa kecenderungan harus diperhatikan dampak dari musim. Misalnya, perusahaan retail menghasilkan pendapatan laba tinggi pada kuartal keempat. Analisis seringkali membandingkan dengan kuartal keempat tahun lalu. Namun, perbandingan tidak sempurna karena penelitian membuktikan bahwa angka kuartal, terutama laba, memiliki korelasi dengan kuartal sebelumnya, seperti kuartal serupa tahun lalu. Yang kedua ada penyesuaian akhir tahun. Perusahaan sering membuat penyesuaian pada kuartal terakhir. Banyak penyesuaian terkait dengan kinerja 1 tahun. Hal ini membuat laporan kuartal kurang handal. Laporan keuangan wajib yang kedua ada pengumuman laba. Pengumuman laba memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan baik untuk periode kuartalan maupun tahunan. Pengumuman laba dibuat karena laporan keuangan membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu 1-6 minggu untuk membuat dan mengauditnya. Namun pengumuman laba ini tidak memberi keuntungan kepada investor karena informasi yang diberikan kurang detail. Sehingga perusahaan akhir-akhir ini berusaha menarik perhatian investor melalui laba pro forma. Formulasi laba ini untuk menyajikan komunitas analisis suatu gambaran laba yang lebih dekat dengan laba inti, di luar beban transisi dan non-operasi yang seharusnya memiliki tingkat relevansi tinggi dalam penetapan harga saham. Yang ketiga ada laporan wajib lainnya, seperti Form 10K, yang berisi laporan keuangan serta analisis dan diskusi manajemen yang telah diaudit. Ada Form 10Q berisi laporan keuangan kuartalan serta analisis dan diskusi manajemen, serta laporan wajib lainnya. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. GAAP merupakan kumpulan standar, pengumuman, pendapat, interpretasi, dan panduan praktik. Aturan ini menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana pengukuran aset, kapan hutang, pendapatan, dan keuntungan harus diakui, serta kapan beban dan kerugian juga harus diakui.
Terdapat beberapa badan yang terlibat seperti Securities Exchange Commission sebagai badan pengawas. Faktor yang kedua yaitu manajer. Manajer memiliki kontrol utama atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Penilaian manajer dapat mempengaruhi penentuan angka pada laporan keuangan. Selain itu, manajer juga dapat mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung melalui pengaruh kolektif dalam penetapan standar. Manajer akan menolak standar jika mengurangi laba yang dilaporkan, meningkatkan fluktuasi laba, dan mengungkapkan informasi kompetitif mengenai segmen, produk, atau rencana. Faktor yang ketiga ada mekanisme pengawas dan pelaksanaan. Mekanisme pengawas dan pelaksanaan dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Yang pertama ada auditor. Auditor eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu terjaminnya kualitas dan keandalan laporan keuangan. Produk dari auditor eksternal sendiri berupa laporan audit mengenai opini audit. Yang kedua ada supremasi korporasi. Laporan keuangan harus disetujui Dewan Direksi. Banyak perusahaan menunjuk Dewan Auditor Subkomite dari Dewan untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Hampir seluruh perusahaan melakukan audit internal sebagai cara pertahanan terhadap kecurangan dan interpretasi yang salah dari catatan keuangan. Yang ketiga ada Securities and Exchange Commission. Pegawai Securities Exchange Commission akan memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan telah sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan termasuk ketaatan pada standar akuntansi. Jika melanggar, perusahaan akan dituntut mulai dari pembuatan ulang laporan keuangan hingga denda dan hukuman penjara. Yang terakhir ada tuntutan hukum. Ancaman tuntutan hukum mempengaruhi manajer untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih bertanggung jawab. Faktor yang keempat yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah sumber informasi alternatif, meliputi informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Investor menggunakan informasi ekonomi dan industri untuk memperbarui ramalan perusahaan. Selain itu, informasi khusus mengenai perusahaan mempengaruhi perilaku pemakai. Yang kedua ada pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajer. Terdapat beberapa motivasi manajer dalam melakukan pengungkapan sukarela. Yang pertama ada tuntutan hukum. Manajer sukarela mengungkapkan berita penting, terutama yang sifatnya merugikan, memiliki kemungkinan lebih kecil menghadapi tuntutan. Yang kedua ada penyesuaian prediksi. Manajer percaya bahwa prediksi pasar berbeda dengan prediksi mereka. Yang ketiga ada mengelola prediksi. Mengelola prediksi atas kinerja perusahaan sehingga dapat secara teratur mengalahkan prediksi pasar. Selanjutnya ada perantara informasi atau analis. Meliputi analisi saham, warta investasi, penasehat investasi, dan penilai hutang. Analis mencerminkan suatu industri yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, interpretasi, dan pemilihan informasi mengenai prospek keuangan perusahaan. Analis tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit, namun menyajikan informasi yang berguna untuk keputusan tersebut. Mereka dianggap melakukan satu atau lebih dari 4 fungsi. Yang pertama ada pengumpulan informasi, pengumpulan dan penelitian informasi perusahaan yang tidak langsung tersedia. Yang kedua ada interpretasi informasi dengan cara berarti dan ekonomis. Yang ketiga ada analisis prospektif, yaitu analisis usaha maupun analisis laporan keuangan. Hasilnya berupa prediksi laba dan arus kas. Yang keempat ada rekomendasi, seperti rekomendasi membeli, menahan, atau menjual saham serta obligasi. Bahasan yang kedua mengenai sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama ada kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Relevan, kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasinya berupa tepat waktu, seperti yang diinginkan oleh informasi akuntansi. Yang kedua ada andal. Untuk mencapai andal, informasi harus dapat diverifikasi
disajikan dengan jujur dan netral. Dapat diverifikasi berarti informasi dapat dikonfirmasi. Jujur berarti informasi mencerminkan realitas. Netral berarti informasi benar dan tidak bias. Agar informasi menjadi relevan dan andal, perlu adanya komparabilitas dan konsistensi. Komparabilitas berarti informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Sedangkan konsistensi berarti metode yang sama untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Yang pertama ada akuntansi akrual. Akuntansi modern menerapkan basis akrual sebagai pengganti basis arus kas tradisional. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Yang kedua ada biaya historis dan penilaian wajar. Biaya historis adalah nilai dari transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Sehingga akuntansi biaya historis disebut akuntansi berdasar transaksi. Kelebihan akuntansi ini adalah nilai aset yang diperoleh melalui transaksi tawar-menawar yang wajar, biasanya wajar dan objektif. Tetapi nilai aset atau kewajiban kemudian berubah. Apabila pencatatan nilai tetap pada biaya historis akan mengurangi manfaat laporan keuangan. Sehingga berubah ke alternatif lain yaitu konsep penilaian wajar. Adalah estimasi nilai ekonomis atas aset atau kewajiban pada masa sekarang. Prinsip yang ketiga ada materialitas. Sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhatikan situasi memungkinkan penilaian seseorang yang menggunakan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh. Salah satu masalah dalam materialitas adalah kekhawatiran para pembuat laporan keuangan dan auditor menggunakan hal ini untuk menghindari pengungkapan yang tidak diinginkan. Prinsip yang keempat ada konservatisme. Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Konservatisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konservatisme tak bersyarat, yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Contohnya akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Beban penelitian dan pengembangan dihapuskan ketika sudah terjadi meskipun mempunyai potensi ekonomis, sehingga aset bersih dari perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan akan lebih rendah. Yang kedua ada konservatisme bersyarat, mengacu pada semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi. Contohnya apabila potensi arus kas meningkat di kemudian hari, akuntan tidak serta-merta menaikkan nilainya. Selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi. Walaupun akuntansi aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, tetapi tidak ada pengganti yang sebanding. Akuntansi keuangan merupakan dan tetap satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas aktivitas usaha. Perbaikan akan dilakukan melalui pengembangan dari sistem ini sepanjang waktu. Lalu ada keterbatasan informasi akuntansi. Pesaing utama informasi akuntansi adalah ramalan, laporan, dan rekomendasi analis. Sumber alternatif itu memiliki keunggulan yang pertama tepat waktu. Laporan keuangan disusun paling sering setiap kuartal dan dipublikasikan 3-6 pekan setelah akhir kuartal. Sedangkan ramalan dan rekomendasi analisis dapat lebih cepat dipublikasi. Berita ekonomi, industri, dan perusahaan dapat diakses melalui internet. Yang kedua, frekuensi. Laporan keuangan dibuat setiap kuartal, sedangkan sumber informasi alternatif seperti laporan analisis dibuat setiap kejadian usaha membutuhkan revisi. Yang ketiga ada orientasi ke masa depan. Sumber informasi alternatif menggunakan informasi berorientasi untuk masa depan, sedangkan laporan keuangan hanya mencakup ramalan terbatas. Selanjutnya ada akrual, fondasi akuntansi keuangan. Terdapat sebuah ilustrasi
itu diasumsikan Anda memutuskan menjual kaos sablon dengan harga 10. Kaos polos dapat dibeli dengan harga $5 per potong. Biaya penyablonan menghabiskan biaya tetap untuk screen atau film cetak sebesar $100 dan biaya lain $0,75 per potong. Promosi awal menghasilkan pesanan sebanyak 100 potong kaos dengan investasi dana awal $700 yang dibayar tunai. Pada akhir minggu pertama, semua kaos siap dijual, tetapi hanya 25 kaos dari 50 pesanan yang dibayar tunai, sisanya dibayarkan minggu depannya. Di sini ada laporan arus kas berdasarkan penerimaan dan pembayaran kas. Penerimaan berupa penjualan kaos sebesar $250, karena tadi yang dibayar tunai baru 25 kaos kali 10. Lalu ada pengeluaran berupa pembelian kaos $500 dari 100 potong kali $5. Ada pembelian film 100 dan ongkos cetak 0,75 kali 100, sehingga total pengeluarannya sebesar $675. Kas keluar bersih $425. Lalu ada aset berupa kas sebesar $275. Ekuitas awal atau investasi dana sebesar $700 dikurangi kas keluar bersih sebesar $425, sehingga total ekuitasnya menjadi $275. Yang kedua ada laporan laba rugi berdasarkan pendapatan dan beban diakui saat terjadi. Penjualan kaos 50 kali $10 sehingga menghasilkan $500. Beban-beban yang pertama ada biaya kaos $250, penyusutan film 50, serta ongkos menyablon 37,5, sehingga total bebannya menjadi $337,5. Kas keluar bersih sebesar $162,5. Neraca berupa aset ada kas $275, persediaan kaos $337,50, piutang sebesar $250. Total aset menjadi $862,5. Ekuitas awal atau investasi dana tadi $700 dikurangi kas keluar bersih $162,5, sehingga total ekuitasnya menjadi $862,5. Kerangka akuntansi akrual. Yang pertama ada konsep akrual. Akuntansi akrual bertujuan memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan apakah terdapat arus kas pada saat yang bersamaan. Akrual dan arus kas. Arus kas terbagi menjadi arus kas operasi yang mengacu pada kas berasal dari aktivitas operasi perusahaan, dan arus kas bebas mencerminkan dampak tambahan investasi dan divestasi terhadap aset perusahaan. Arti umum akrual adalah penyesuaian akuntansi yang mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih. Akuntansi akrual mengurangi masalah ketepatan waktu. Akuntansi akrual mengatasi masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat pada akuntansi kas. Masalah tepat waktu mengacu pada arus kas yang tidak selalu terjadi bersamaan dengan aktivitas usaha yang menghasilkan kas tersebut. Selanjutnya ada proses akrual. Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui baik pada saat diperoleh maupun pada saat direalisasikan atau pada saat dapat direalisasikan. Direalisasikan berarti saat memperoleh kas dari penyerahan barang atau jasa. Dapat direalisasikan saat perusahaan memperoleh aset, biasanya piutang, yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas. Selanjutnya ada pengaitan beban. Biaya produk, yaitu biaya yang berasal dari produksi, diakui pada saat produk atau jasa diserahkan. Sedangkan biaya periode yang berhubungan dengan pemasaran dikaitkan dengan pendapatan ketika pendapatan yang bersangkutan diakui atau saat periode terjadi, seperti beban administrasi.
Lalu ada akrual jangka pendek dan akrual jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu yang pendek antara laba dan arus kas. Biasanya berasal dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan piutang dan kewajiban. Sedangkan akrual jangka panjang disebabkan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode kini karena manfaatnya diharapkan di masa depan, atau kapitalisasi, menimbulkan aset jangka panjang seperti bangunan dan mesin. Selanjutnya, ada relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Yang pertama, ada relevansi konseptual akuntansi akrual, yaitu keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas adalah karena laporan laba rugi dan neraca berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan pada masa mendatang. Dibagi menjadi dua, ada akrual jangka panjang dan akrual jangka pendek. Akrual jangka panjang yaitu penggunaan akrual jangka panjang. Ingat bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi pada aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Sedangkan akrual jangka pendek yaitu memperbaiki relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya. Yang kedua ada relevansi empiris akuntansi akrual, yaitu akuntansi akrual ini menekankan rendahnya kendalan akrual dibandingkan dengan arus kas yang dianggap lebih andal. Selanjutnya ada keunggulan akrual dalam menyajikan informasi yang relevan. Pertama ada kinerja keuangan, yaitu pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Yang kedua ada kondisi keuangan. Akuntansi akrual menghasilkan neraca yang lebih merefleksikan secara akurat sumber daya yang tersedia bagi satu perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang ketiga ada prediksi arus kas masa depan. Laba akrual lebih unggul dalam memprediksi arus kas masa depan. Selanjutnya, implikasi akuntansi akrual terhadap analisis laporan keuangan. Akuntansi akrual telah tertanam dalam bisnis modern. Wall Street melihat laba akrual, bukan arus kas. Telah diketahui bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan akuntansi kas lama dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan, serta dalam meramalkan arus kas masa depan. Mitos dan fakta mengenai akrual dan arus kas. Mitos akrual dan arus kas. Yang pertama ada mitos karena nilai perusahaan tergantung pada arus kas masa depan. Yang kedua ada mitos semua arus kas memiliki nilai relevan. Yang ketiga semua penyelesaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Yang kedua ada fakta akrual dan arus kas, yaitu fakta pertama, akuntansi akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Yang kedua, fakta arus kas lebih andal dibandingkan akrual. Selanjutnya ada konsep laba. Laba atau income disebut juga earning atau profit merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang. Konsep laba ekonomi yaitu dibagi menjadi tiga. Pertama, laba ekonomi, ada laba permanen dan laba operasional. Yang pertama, laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Oleh karena itu, laba ekonomi berguna juga untuk analisis adalah untuk menentukan tingkat pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tertentu.
Yang kedua, laba permanen disebut juga laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksirkan dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Yang ketiga, laba operasional, yaitu merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya ada konsep laba akuntansi. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan pengaitan, yaitu dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk diakui adalah bahwa pendapatan, yaitu tidak dapat direalisasikan. Yang pertama, untuk dapat diakui, perusahaan harus mendapatkan kas atau komitmen andal untuk mendapatkan kas, seperti piutang yang sah. Yang kedua, telah dihasilkan, yaitu perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai. Selanjutnya, perbedaan laba akuntansi dan ekonomi. Berupa konsep laba alternatif. Yang pertama, yaitu konsep laba ekonomi sangat berbeda dengan konsep laba permanen. Pembulatan standar akuntansi menghadapi dilema untuk menentukan konsep mana yang harus ditonjolkan. Meskipun masalah ini sebagian dapat diatasi dengan melaporkan alternatif pengukuran laba, dilema ini kadangkala menghasilkan pengukuran laba akuntansi yang tidak konsisten. Beberapa standar, misalnya tentang mengadopsi laba permanen sementara laba lain, misalnya mengenai efek mengadopsi konsep laba ekonomi. Yang kedua, biaya historis. Biaya historis yaitu penggunaan biaya historis mempengaruhi laba dalam dua cara. Satu, harga pokok penjualan berjalan tidak tercermin pada laporan laba rugi, misalnya jika digunakan metode persediaan. Dua, tidak diakuinya keuntungan dan kerugian aset tetap yang belum direalisasi. Yang ketiga ada biaya transaksi, yaitu laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi wajar seringkali tidak dipertimbangkan. Misalnya, kontrak pembelian tidak diakui pada laporan keuangan sebelum transaksi terjadi. Yang keempat ada manajemen laba, yaitu manajemen laba menimbulkan distori pada laba akuntansi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi. Selanjutnya, komponen permanen sementara tidak relevan dengan nilai. Yang pertama adalah laba permanen. Komponen laba akuntansi yang permanen atau berulang diharapkan akan terjadi sepanjang waktu. Karakteristik komponen ini serupa dengan konsep laba permanen ekonomi. Yang kedua, komponen sementara. Komponen laba akuntansi yang sementara atau tidak berulang tidak diharapkan untuk terjadi biasanya merupakan peristiwa yang terjadi satu kali. Yang ketiga, ada komponen yang relevan dengan nilai. Komponen yang tidak relevan dengan nilai tidak memiliki konten ekonomi. Komponen ini adalah distori akuntansi. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi. Selanjutnya, implikasi analisis.
Penyusuaian laba permanen bisa disebut juga kemampuan menghasilkan laba yang berkelanjutan, merupakan pencarian utama pada suatu analisis. Misal, seorang analis bisa saja mengeluarkan keuntungan dari hasil penjualan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen permanen dari laba. Penyusuaian laba semacam itu sering disebut dengan laba inti oleh analis yang bertugas menentukan laba inti periode berjalan bermanfaat dalam menginterpretasikan rasio P atau harga saham terhadap laba perusahaan. Yang kedua ada penyusuaian laba ekonomi. Penyusuaian laba ekonomi bertujuan menentukan laba ekonomi perlu dengan pendekatan yang memasukkan semua komponen, baik berulang maupun tak berulang. Salah satu cara dalam mendapatkan laba ekonomi adalah dengan menghitung perubahan kekayaan pemegang saham yang berasal dari sumber bukan milik yang dapat, berarti dengan cara memasukkan semua hal yang menyangkut perubahan kekayaan bersih pemegang saham. Yang ketiga ada penyusuaian laba operasi. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Definisi dari nilai wajar menurut SFAS adalah harga pertukaran, yakni harga yang mungkin diterima dari penjualan aset dan transaksi yang berurutan antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Terdapat 5 aspek yang perlu dicatat dari definisi ini. Yang pertama yaitu ada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset dan kewajiban ditentukan saat tanggal pengukuran, bukan tanggal ketika aset tersebut pertama diperoleh. Yang kedua ada transaksi hipotesis. Transaksi yang membentuk dasar penilaian bersifat hipotesis. Yang ketiga ada transaksi berurutan. Faham transaksi berurutan menghapus kemungkinan pertukaran yang terjadi dalam kondisi luar biasa. Yang keempat yaitu pengukuran dengan dasar pasar. Penilaian wajar adalah pengukuran dengan dasar pasar, bukan pengukuran spesifik perusahaan. Yang kelima yaitu harga keluaran. Nilai wajar aset adalah harga hipotesis pada saat perusahaan dapat menjual aset tersebut, bukan harga yang harus dibayar untuk membeli aset tersebut. Selanjutnya ada hierarki input. Dalam hierarki input ini ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu harga yang dikutip dari pasar aktif tempat perusahaan yang melaporkan mempunyai kemampuan untuk mengakses pada saat tanggal pelaporan untuk aset dan laba yang identik. Input ini dikutip dari harga dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban tertentu yang sedang dinilai, lebih disukai pada saat tanggal laporan dibuat. Harga tersebut merupakan input yang paling bisa diandalkan dan harus digunakan dalam menentukan nilai wajar apabila tersedia. Tingkat 2 yaitu harga yang dapat diobservasi, baik langsung maupun tak langsung, dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang sama. Dalam input ini diperoleh dari kutipan harga dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang mirip namun tidak identik, atau kutipan harga untuk aset atau kewajiban yang identik tetapi tidak di dalam pasar aktif. Yang ketiga, merupakan input yang tak dapat diobservasi yang merefleksikan asumsi manajemen sendiri mengenai asumsi yang akan dibuat pelaku pasar. Merupakan input yang tak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau kewajiban tidak diperdagangkan atau ketika substitusi perdagangannya tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada teknik valuasi. Dalam teknik valuasi ini terdapat 3 pendekatan dasar. Yang pertama yaitu pendekatan pasar. Pendekatan ini baik secara langsung maupun tak langsung menggunakan harga dari transaksi aktual pasar. Kemudian ada pendekatan laba. Dengan pendekatan ini, nilai wajar diukur dengan mendiskontokan perkiraan arus kas atau laba masa depan pada masa sekarang.
Yang ketiga yaitu pendekatan biaya. Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan biaya penggantian aset periode berjalan, yaitu menentukan biaya penggantian kapasitas yang tersedia dari suatu aset. Ada kelebihan dari penilaian wajar. Yang pertama yaitu merefleksikan informasi sekarang. Tidak ada yang menyangkal bahwa akuntansi penilaian wajar merefleksikan informasi berjalan mengenai nilai aset dan kewajiban dalam neraca. Sebaliknya, informasi biaya historis dapat usang dengan meningkatnya yang disebut dengan istilah aset dan kewajiban tersembunyi. Yang kedua yaitu kriteria pengukuran yang konsisten. Kelebihan lain yang dikemukakan pembuat standar adalah bahwa akuntansi penilaian wajar menyediakan satu-satunya kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual untuk aset dan kewajiban. Yang ketiga yaitu komparabilitas. Karena sifatnya yang konsisten dalam mengukur aset dan kewajiban, dikatakan bahwa akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan daya komparatif, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Selanjutnya tidak ada bias konservatif. Akuntansi penilaian wajar diharapkan dapat menghilangkan biaya konservatif yang pada saat ini terjadi dalam akuntansi. Yang terakhir, lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Salah satu keluhan mengenai akuntansi tradisional adalah terlalu berorientasi pada penyediaan informasi berguna bagi analisis kredit. Selain itu ada kekurangan penilaian wajar. Yang pertama yaitu objektivitas lebih rendah. Kritikan utama dari akuntansi penilaian wajar yaitu kurang handal karena kurangnya objektivitas. Yang kedua, rentan terhadap manipulasi. Berkaitan erat dengan alasan sebelumnya, terdapat kekhawatiran akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan kemampuan manajer memanipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan input tingkat 3. Karena input tingkat 3 kurang objektif, masalah krusial yang akan menentukan keandalan akuntansi penilaian wajar adalah sampai sejauh mana input tingkat 3 akan digunakan. Yang keempat yaitu tidak adanya unsur konservatif. Banyak akademisi dan praktisi lebih memilih akuntansi konservatif. Dua keuntungannya yaitu yang pertama secara alamiah mengoffset bias keoptimisan manajer dalam melaporkan laba maupun aset bersih yang lebih tinggi. Dan hal penting bagi analisis kredit dan kontrak utang karena kreditor lebih memilih laporan keuangan yang menekankan risiko kerugian. Yang terakhir ada fluktuasi laba yang berlebihan. Salah satu pertimbangan serius dari penggunaan model penilaian wajar adalah fluktuasi laba yang berlebihan. Seperti yang dikemukakan dengan model akuntansi penilaian wajar, laba hanyalah perubahan bersih nilai aset dan kewajiban. Selanjutnya ada kebutuhan akan analisis akuntansi. Yang pertama yaitu distorsi akuntansi. Dalam distorsi akuntansi terdapat sumber yang pertama yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi ini menyebabkan distorsi. Paling tidak terdapat 3 penyebab distorsi yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, standar akuntansi merupakan hasil proses politik. Yang kedua, disebabkan oleh beberapa prinsip akuntansi. Yang ketiga yaitu konservatisme. Yang kedua yaitu ada manajemen laba. Dalam manajemen laba didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi, menurut Skipper tahun 1989. Selanjutnya ada strategi manajemen laba. Terdapat 3 jenis strategi manajemen laba, yaitu yang pertama, meningkatkan laba. Yang kedua, big bet. Yang ketiga, income smoothing. Mohon maaf itu salah dalam mengetik. Dalam dampak harga saham dan insentif lain itu termasuk dalam motivasi melakukan manajemen laba. Kemudian ada mekanisme manajemen laba. Dalam mekanisme manajemen laba terdapat metode utama manajemen laba. Yang pertama yaitu pemindahan laba. Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua yaitu manajemen laba melalui klasifikasi.
dapat ditentukan secara khusus mengklasifikasikan beban pada bagian tertentu pada laporan laba rugi. Implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama yaitu insentif melakukan manajemen laba. Manajemen laba tidak dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Yang kedua, reputasi dan masa lalu manajemen. Perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen, membaca laporan keuangan periode lalu, persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini. Yang ketiga yaitu pola yang konsisten. Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi angka paling bawah seperti laba atau rasio utama. Yang keempat yaitu kesempatan melakukan manajemen laba. Sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Kemudian ada proses analisis akuntansi. Dalam proses analisis akuntansi terhadap evaluasi kualitas laba, ada tahapannya. Yang pertama yaitu identifikasi dan penilaian kebijakan akuntansi penting. Tahapan penting dalam evaluasi kualitas laba adalah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting yang dipilih perusahaan. Yang kedua, evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Penting untuk menilai tingkat fleksibilitas yang tersedia pada saat pembuatan laporan keuangan. Tingkat fleksibilitas akuntansi pada suatu industri lebih tinggi dibanding industri lain. Yang keempat, menentukan strategi pelaporan. Menentukan strategi pelaporan yang digunakan oleh perusahaan dapat ditentukan. Analisis perlu mengevaluasi kualitas pengungkapan perusahaan. Yang keempat yaitu identifikasi dan menilai tanda bahaya. Satu tahap yang berguna dalam evaluasi kualitas laba adalah melihat tanda bahaya. Tanda bahaya merupakan pos yang memberikan peringatan bagi analis akan adanya potensi masalah yang serius. Selanjutnya ada pelaporan-laporan keuangan. Penyesuaian laporan keuangan. Beberapa penyesuaian umum laporan keuangan mencakup yang pertama, kapitalisasi sewa guna operasi jangka panjang dengan penyesuaian atas neraca dan laporan laba rugi. Pengakuan beban kompensasi berbasis saham untuk penentuan laba. Penyesuaian beban tidak rutin seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi. Pengakuan status dana ekonomis untuk program pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya dalam neraca. Yang terakhir, menghilangkan dampak pajak penghasilan tertentu yang ditangguhkan atas kewajiban dan aset dari neraca.